Halo semuanya, balik lagi sama kita di podcast Lintas Budaya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tema perbincangan kita kali ini, kayaknya kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin karena teman-teman belum ada yang tahu nih kita semua kan. Oke, perkenalan dari gue dulu. Gue Jiki, gue dari Jawa Barat atau biasa dari suku Sunda, tepatnya di Tasikmalaya. Perkenalkan, nama gue Syifa, gue berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya di Yogyakarta. Hai Jogja. Halo, perkenalkan gue Nida, gue dari Aceh. Halo, gue Putri, gue dari Kalimantan. Hai Kalimantan. Oke, karena dari kita udah perkenalan semua, jadi teman-teman harusnya udah tahu nih suku-suku kita dari mana aja kan. Nah, kita langsung masuk ke tema perbincangan kita kali ini, yaitu tentang stereotip antar budaya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak nih di sini ada yang tahu nggak sih definisi dari stereotip itu sendiri? Apa sih? Kalian tahu nih, ayo tahu ya. Di sini definisi dari stereotip itu adalah suatu bentuk prasangka yang dapat menyebabkan hambatan dari komunikasi antar budaya itu sendiri yang berhubungan dengan adanya perbedaan budaya. Gitu. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke tema kita hari ini. Bisa langsung dibantu sama Sipa untuk membacakan stereotip dari suku kita masing-masing. Oke, di sini kan tadi dia udah jelasin tuh perkenalan. Dia itu berasal dari Aceh. Betul. Aceh itu kan dikenal tentang banget nih sama agama nih. Terus Betul. Aceh itu dikenal sebagai Serambi Mekah. Nah, Nida ini kan udah lama nih di Jakarta. Ada nggak sih yang sering nanya asal Nida, dan ketika tahu asal Nida asalnya itu dia tuh kaget, orang Aceh kok kenapa nggak berhijab? Oh, jadi stereotip orang Aceh tuh harusnya berhijab gitu. Menurut gue itu betul, mungkin karena kalau di Acehnya sendiri ya, hijab itu udah menjadi kewajiban gitu untuk berpakaian, karena harus menutup aurat gitu, karena ada undang-undangnya juga berpakaian di Aceh itu harus tertutup seperti itu. Jadi ketika orang nanya gue orang Aceh dan gue nggak berhijab, ya mungkin mereka kaget ya, wajar. Tapi kan karena gue udah tinggal di Jakarta nih. Tapi ada gitu orang-orang yang nanya gitu, kenapa kok? Ada, betul-betul ada. Dan ya udah, gue cuma bisa jelasin karena gue orang Jakarta dan kebetulan gue belum siap pakai hijab. Dan di Jakarta pun nggak ada peraturan untuk mewajibkan kita pakai hijab. Jadi ya udah gitu. Tapi berarti kalau misalkan nonis nih ya kan yang bukan dari agama Islam main ke Aceh, berarti itu juga harus mengikuti kultur di sana gitu ya? Betul, mereka harus menggunakan penutup kepala juga, yaitu tudung hijab itu tadi. Berarti harus beradaptasi sama ya wilayah Aceh tersebut. Iya, betul. gitu. Oke, next di sini kan ada Putri nih, Putri dari Kalimantan. Betul. Nanti mau jadi ibu kota baru dong. Oh iya benar. Kalimantan Barat itu. Oh, beda. Kalimantan Selatan. Oh, Selatan. Tapi masih satu pulau. Satu pulau. Berarti sukunya suku Banjar ya. Benar. Nah, menurut Google di sini suku Banjar itu cenderung memiliki sifat individual dan ego yang tinggi sehingga susah diatur. Gimana sih tanggapannya? Gue pribadi sih setuju, karena gue kayak gitu. Ego gue tinggi, bisa dibilang kayak gitu. Tapi gue ngerasa nggak semua orang Kalimantan kayak gitu, karena pasti mereka punya sifat masing-masing gitu, balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi berlaku nggak di diri lo sendiri gitu, atau di keluarga lo gitu? Di keluarga gue berlaku karena nyokap gue kan orang asli Kalimantan kan, jadi Egonya tinggi gitu. Susah diaturnya tuh dalam hal apa sih gitu? Susah diaturnya banyak hal ya, jadi kayak mungkin kalau salah satunya kayak yang Apa harus keturutan gitu? Nah, bukan kemauan gue, misalkan kayak disuruh-suruh gitu, terus gue nggak mau, ya udah gue akan tetap gak mau gitu. Ego gue jadi nggak bisa di. Tapi kayaknya nggak harus Kalimantan ya, gitu iya, ya. Gue rasa sih di semua daerah pun Benar kan? Jadi kan itu Betul, balik lagi betul. ke masing-masing. Berarti tapi stereotip itu mayoritas di sana seperti itu atau enggak? Kalau gue, karena gue tinggal di sini, mungkin udah tercampur dengan culture Jakarta ya. Jadi kayak kita gak bisa bilang orang sana kayak gitu, aja balik lagi tadi Individual ya, Iya, ada sifat masing-masing. Jadi Jadi belum gue gak bisa tentu ya. ngomong orang Kalimantan egonya tinggi-tinggi gitu semuanya, enggak bisa kayak gitu, karena itu Betul. takutnya Itu berarti relatif gitu. betul. Nah, di sini kan ada orang Sunda nih. Ini hostnya juga kena nih. Oh iya dong. Oke. Nah, menurut gue tuh orang Sunda itu kan kita tahu lah ya, hasil aja udah ganteng. Aduh, boleh. Kasih. Kenapa tuh? Tapi menurut gue tuh orang Sunda itu tidak suka merantau. Emang kenapa sih alasannya?
tidak suka merantau. Sebenarnya betul fakta itu, karena nggak semua orang Sunda itu bisa untuk pergi keluar daerah dan meninggalkan zona nyaman di wilayahnya dia gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang nggak ada kepentingan atau kebutuhan, ya udah kita sebagai orang Sunda pasti memilih untuk tidak merantau gitu. Karena biasa orang Sunda itu terlalu nyaman dan juga pastinya gampang rindu sama keadaan di rumah. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kepentingan dan kita bisa memilih untuk merantau atau tidak, kayaknya lebih milih untuk tidak gitu. Karena berarti jika di Jakarta nih, tapi masih sering pulang kampung ke Tasikmalaya? masih, tapi mungkin bisa dihitung setahun sekali mungkin ya pulangnya gitu. Tapi rindu Lah pasti. Rindu tuh berat. Rindu tuh berat. Biar orang Sunda aja yang nahan. Ya, bisa. Oke, tadi kan gue juga ditanyain nih, kan gue mau kasih tahu juga nih kalau misalnya ada juga loh stereotip dari orang Jawa dan di sini kamu sudah harus Jawa, betul gak? Oke, Siva tadi gue udah searching nih, cari-cari fakta soal stereotip dari suku Jawa gitu. Katanya di sini orang Jawa itu sering dianggap punya sopan santun yang setinggi langit. Oh benar kayak gitu. Nah, stereotipnya aja udah bagus gitu. Ya. Kebetulan aja sih katanya itu. Gimana tuh? Orang Jawa itu sebenarnya tuh ramah gitu, terus sopan santunnya itu dilihat dari dia kan Jawa kapan gitu ya, dia turun menurun. Jadi dia itu dari nenek moyangnya itu kayak udah emang menerapkan sikap sopan santunnya ini gitu. Contoh kecilnya sebagai orang Jakarta yang tinggal di Jakarta, dia tuh lebih gampang atau lebih enaknya memanggil orang yang lebih tua dari gue itu dengan sebutan Pak D atau lebih ke Mbak gitu panggilannya gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih sopan aja gitu. Jadi enaknya dianggapnya tuh lebih menghormati yang lebih tua. Berarti kalau misalnya memang orang Jawa yang tinggal di Jakarta juga menerapkan sikap seperti itu gitu ya. Karena itu udah culture dari dirinya sendiri gitu. Oh gitu. Tapi nggak harus orang Jawa juga sih. Gue juga orang Aceh yang tinggal di Jakarta, ketika mau beli sesuatu ya gue bilangnya Mbak. Iya. Oh iya. Tapi kan Mbak itu juga dari Jawa. Iya, berarti kan ini Jakarta gitu. Tetap Mbak. Berarti Jawa itu bisa meratakan semuanya gitu. Iya. Bisa. Harusnya Jakarta ini apa? Betawi. Iya, Po dong. Ya kan? Po beli dong gitu. Tapi tetap karena sistem Betawi itu nggak terrealisasikan di kita, jadi ya jarang gitu ada yang manggil saudara. harusnya kita ada yang Betawi nih. Harusnya gitu. Kayak kita tuh udah lengkap nih dari Jawa, Betul. Sumatera ya kan, Aceh. Aceh. Sumatera bukan? Bukan. Aceh. Oh, Aceh. Nanggoro Aceh ya? Iya. Sorry. Iya. Nah, kayaknya segitu dulu aja nih, cukup ya. Tadi kita udah perkenalan stereotip kita masing-masing. Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman udah pada tahu, tapi kita masih ada kekurangan nih. Kita belum dapat orang Sulawesi, orang Papua, jadi mungkin kita cari. Kita belum ada Sumatera yang belum ada. Kita bisa cari gitu nanti ya. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya, teman-teman ya. So, see you, bye.